Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah pengantar akuntansi. Untuk topik pembahasan kita hari ini, kita akan membahas ayat jurnal penyesuaian atau kita singkat AJP. Untuk persamaan akuntansi, jurnal umum, buku besar, atau ledger, neraca saldo sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas AJP. Untuk AJP yang kita bahas hari ini adalah AJP khusus perusahaan jasa. Oke, mengapa perlu ada jurnal penyesuaian? Nah, jurnal penyesuaian itu yang pertama adalah semua perhatikan yang di blok warna biru ya. Jurnal penyesuaian dibuat itu di akhir periode. Nah, akhir periode itu adalah 31 Desember. Biasanya akhir periode itu adalah 31 Desember. Oke, terus yang kedua, jurnal penyesuaian dibuat untuk menunjukkan jumlah sebenarnya. Jadi perlu penyesuaian. Jadi kenapa perlu disesuaikan? Karena untuk menunjukkan jumlah sebenarnya. Maksudnya seperti apa sih? Nanti akan kita lihat di contoh-contoh soal. Oke, kemudian yang ketiga, tidak semua akun disesuaikan. Tidak semua akun disesuaikan, hanya akun-akun di bawah ini. Ini khusus untuk perusahaan jasa ya rekan-rekan ya. Yang pertama adalah akun perlengkapan, kemudian akun titik-titik dibayar di muka, kemudian yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka. Jangan salah ya, kalau tadi adalah titik-titik dibayar di muka. Oke, kalau ini dibayar di muka. Contohnya apa sih yang dibayar di muka? Bisa sewa dibayar di muka, bisa asuransi dibayar di muka, bisa iklan dibayar di muka, bisa gaji dibayar di muka. Kemudian yang ketiga adalah akun pendapatan diterima di muka. Oke, kemudian yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Kemudian yang kelima yaitu beban yang masih harus dibayar. Yang keenam yaitu penyusutan aktiva tetap. Kemudian yang ketujuh adalah piutang tak tertagih. Oke, kita langsung saja ke yang pertama ya. Akun yang pertama di sini adalah akunnya akun perlengkapan yang perlu disesuaikan. Kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu tanggal 5 September 2019, PT Sulalu Sukses membeli perlengkapan senilai 1.500.000. Ternyata pada akhir periode yang tersisa 300.000. Nah, oke kita bahas soalnya ya. Kita bahas di sini jumlah perlengkapan yang dibeli adalah 1.500.000. Nah, yang tersisa 300.000. Jumlah perlengkapan yang dibeli 1.500.000, sedangkan yang tersisa adalah 300.000. Berarti yang terpakai adalah 1.200.000. Dapat dari mana? Dapat dari 1.500.000 dikurangi 300.000 yang tersisa, yaitu 1.200.000. Nah, berarti kita bikin jurnal penyesuaiannya. Untuk perlengkapan ini, untuk jurnal penyesuaiannya ada dua asumsi, yaitu ada asumsi beban atau laba rugi, itu pakai nilai yang tersisa. Nilai yang tersisa itu kan berarti 300.000 ya. Nah, berarti kita masukkan 300.000 di sini, yaitu pakai nilai yang tersisa. Nah, akunnya atau jurnalnya adalah perlengkapannya di debit dan beban perlengkapannya di kredit. Asumsi berikutnya adalah yaitu pakai asumsi harta atau neraca. Nah, nilai yang dipakai adalah nilai yang terpakai. Nilai yang terpakai itu adalah 1.200.000. Berarti kita taruh 1.200.000 di sini. Nah, tapi untuk jurnalnya itu kebalikannya dari yang asumsi beban, yaitu beban perlengkapannya yang di debit, perlengkapannya yang di kredit. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita harus pakai asumsi mana? Asumsi beban atau laba rugi atau pakai asumsi harta atau neraca ya. Jadi mau pakai asumsi beban, laba rugi atau asumsi harta neraca. Nah, caranya memilihnya adalah rekan-rekan lihat di neraca saldo. Kalau di neraca saldo yang tertera adalah perlengkapan, perlengkapan itu kan masuk kategori harta. Nah, berarti nanti rekan-rekan pakai asumsinya adalah asumsi harta. Kalau pakai asumsi harta, berarti pakai nilainya adalah nilai yang terpakai. Kalau misalnya yang tertera di neraca saldo itu adalah beban perlengkapan, berarti nanti rekan-rekan pakai asumsinya adalah asumsi beban.
Nah, nilai yang dipakai adalah nilai yang tersisa. Oke? Jurnalnya kalau misalnya yang tersisa atau pakai asumsi beban yaitu perlengkapan pada beban perlengkapan. Kalau pakai asumsi harta yaitu kebalikannya, beban perlengkapan pada perlengkapan. Oke, ini untuk akun perlengkapan. Kemudian yang kedua adalah akun titik-titik dibayar di muka. Titik-titik dibayar di muka ini contohnya bisa sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, atau gaji dibayar di muka. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini, tanggal 1 Mei 2019, dibayar sewa dibayar di muka. Berarti kita pakai contoh yang sewa dibayar di muka ya. Jadi tanggal 1 Mei 2019 dibayar sewa dibayar di muka senilai 12 juta untuk 1 tahun. Jadi dia bayar 12 juta untuk 1 tahun pada tanggal 1 Mei. Nah, berarti 1 tahunnya itu selama 1 Mei 2019, jangka waktu 1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020. Nah, di sini berarti untuk jangka waktu sewanya itu melewati dari akhir periode. Kenapa saya bilang melewati dari akhir periode? Karena akhir periodenya adalah 31 Desember 2019. Sedangkan di sini sewanya itu sampai dengan 30 April 2020. Berarti di sini harus kita pecah yang 2019 yang 2020. Nah, kita langsung saja ke pembahasan soalnya ya. Pembahasan soalnya berarti kan tadi beban sewanya 12 juta. Bayar sewanya 12 juta. 12 juta ini 1 tahun, yaitu untuk jangka waktu 1 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2020. Nah, karena melewati dari akhir periode itu kan tadi 31 Desember 2019. Ya, dia melewati karena sampai dengan pembayarannya ternyata melewati sampai dengan 30 April 2020. Nah, berarti di sini harus kita pecah yang 2019, yang 2020. Nah, ini saya pecah yang 2019. Berarti kalau yang 2019 itu 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Ini karena masih tahun 2019, berarti ini adalah nilai yang terpakai. Dapat di sini 8 juta. 8 juta dapat dari mana? 8 per 12 kali 12 juta. 8 ini dapat dari mana? 8 ini merupakan 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Desember itu adalah 8 bulan. Berarti 8 per 12, 12 itu adalah tahunnya, per tahun itu ada 12 bulan, berarti 8 per 12 kali 12 juta, dapat 8 juta. Ya, 8-nya itu berarti sebulannya dari 1 Mei sampai 31 Desember itu ada 8 bulan. Oke? Kemudian kita pecah yang kedua adalah untuk tahun 2020. Untuk tahun 2020 berarti kan 1 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020. Nah, ini berarti karena masuk ke tahun laporan keuangan tahun berikutnya yaitu 2020, berarti ini adalah yang tersisa. Nah, yang tersisa itu dapat nominalnya 4 juta. Dapat dari mana? 4 per 12 kali 12 juta. Dapat dari mana 4-nya? 4 itu adalah 1 Januari sampai 30 April itu kan 4 bulan. Ya, Januari, Februari, Maret, April, berarti 4 bulan. Berarti 4 per 12, 12 ini adalah 1 tahun 12 bulan kali 12 juta, yaitu 4 juta. Nah, di sini juga pakai dua asumsi nih. Ada asumsi beban atau laba rugi, yaitu pakai nilai yang tersisa. Yang kedua adalah asumsi harta atau neraca pakai nilai yang terpakai. Oke, kita bahas yang asumsi beban atau laba rugi, nilai yang tersisa. Nah, di sini nilai yang tersisa berarti 4 juta. Nah, kalau pakai nilai yang pakai asumsi beban, berarti nilai yang dipakai adalah nilai yang tersisa, yaitu 4 juta. Artinya, jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di mukanya di debit, beban sewanya di kredit. Kalau kita pakai asumsinya, asumsi harta, berarti nilai yang terpakai nilai yang kita gunakan adalah nilai yang terpakai. Nilai yang terpakai tadi kita hitung adalah 8 juta. Dapat dari 8 per 12 kali 12 juta. Nah, itu berarti untuk jurnalnya, penyesuaiannya beban sewanya yang di debit. Sewa dibayar di mukanya yang di kredit. Kebalikannya yang tadi asumsi beban. Nah, ini juga pertanyaannya kita bagaimana cara memilihnya?
kita harus milih pakai asumsi beban atau laba rugi, atau kita pakai asumsi harta atau neraca. Nah, cara memilihnya lihat di neraca saldo. Kalau ternyata yang tertera adalah sewa dibayar di muka itu adalah golongan harta. Berarti kita pakai asumsinya asumsi harta. Berarti nanti pakai nilainya di situ nilai yang terpakai. Kalau misalnya di neraca saldonya itu yang diketahuinya adalah beban sewa, berarti kita pakai asumsinya asumsi beban. Karena beban sewa itu masuk kategori beban. Nah, nanti nominalnya berarti pakai nilai yang tersisa. Itu untuk contoh dari penyesuaian sewa dibayar di muka. Oke, yang ketiga, kita pakai pendapatan diterima di muka. Langsung saja ke contoh soalnya. Untuk pendapatan diterima di muka, jadi contoh soalnya adalah pada tanggal 1 September 2019, perusahaan PT Sukses Selalu diminta pelanggan servis AC sebanyak 20 unit dengan komisi 1 unitnya 500 unit dan diterima langsung sebesar 10 juta. Oke. Nah, ternyata pada tanggal 31 Desember, nah 31 Desember ini kan akhir periode nih ya, akhir tahun ya, perusahaan PT Sukses Selalu baru menyelesaikan 13 unit. Berarti ada 7 unit yang belum diselesaikan ya. Langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Jadi, di soal tadi dikatakan bahwa komisi 1 unit servis yaitu 500.000. Nah, komisi 20 AC itu 10 juta. 10 juta ini dapat dari 20 kali 500.000 yaitu 10 juta. Nah, uang 10 juta ini sudah diterima semua. Nah, maka dikatakan pendapatan diterima di muka karena uangnya sudah diterima 10 juta sedangkan pekerjaannya belum dikerjakan gitu ya pas saat uang itu diterima. Oke, ternyata per tanggal 1 September sampai dengan akhir periode 31 Desember 2019 yang baru diservis baru 13 unit. Ya, berarti ada 7 unit yang belum diservis. Nah, 13 unit ini kalau kita nominalkan, karena kan satu unitnya 500 ya, berarti kalau kita nominalkan itu adalah 6.500.000. Dapat dari 13 kali 500.000. Nah, yang belum diservis kan 7 unit. Nah, 7 unit ini kalau kita nominalkan, kita kasih nilai itu adalah 3.500.000. Dapat dari 7 kali 500.000 yaitu 3.500.000. Nah, untuk pendapatan yang diterima di muka, ini juga ada dua asumsi, ya. Asumsi pendapatan atau laba rugi, yaitu pakai nilai yang tersisa. Nah, nilai yang tersisa itu kan 3.500.000 ya. Yang tadi 7 kali 500.000, ini 3.500.000 ini dianggap sebagai nilai yang tersisa. Kalau kita pakai nilai yang tersisa, yaitu berarti kita pakai asumsi pendapatan atau laba rugi. Artinya nanti jurnal penyesuaiannya pendapatannya di debit senilai 3.500.000, komisi diterima di mukanya dikredit senilai 3.500.000. Nah, asumsi berikutnya adalah asumsi utang. Kalau asumsi utang atau neraca berarti pakai nilai yang terpakai. Nilai yang terpakai itu berarti yang sudah terselesaikan. Nah, yang sudah terselesaikan itu kan tadi 6.500.000. Ya, 13 unit yang terselesaikan. 13 unit kali 500.000 yaitu 6.500.000. Nah, artinya untuk jurnal penyesuaiannya adalah komisi diterima di mukanya di debit senilai 6.500.000, pendapatannya dikredit senilai 6.500.000. Oke, bagaimana cara menentukan asumsinya? Nah, berarti kita lihat di neraca saldonya. Kalau di neraca saldonya yang tertera pendapatan, berarti kita pakai asumsi pendapatan atau laba rugi. Nah, nanti pakai nilainya nilai yang tersisa. Nah, apabila di neraca saldonya itu yang tertera adalah komisi diterima di muka atau pendapatan diterima di muka, berarti kita masukkan asumsi utang. Kenapa kita masukkan asumsi utang? Karena pendapatan diterima di muka atau komisi diterima di muka ini masuk ke dalam kategori utang. Nah, berarti nanti kita pakai asumsinya asumsi utang atau neraca. Nah, nanti nilai yang kita pakai adalah nilai yang terpakai. Oke? Berikutnya adalah yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini PT Sukses Selalu menerima bunga 2 kali dalam setahun.
yaitu 1 April 2019 dan 1 Oktober 2019, yaitu sebesar 120. Intinya, sampai dengan 31 Desember 2019, perusahaan masih harus menerima pendapatan bunga untuk 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Maksudnya seperti apa? Yuk kita bahas aja di pembahasan soal. Jadi kan dia terima bunganya itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekalinya itu jadi jatuhnya maksudnya 6 bulan sekali atau 2 kali setahun. Nah, 2 kali setahun ini jatuhnya itu 1 April 2019 dia terima bunga. Nah, nanti terima bunga lagi ke 1 Oktober 2019. Nah, dia kan bakalan terima bunga lagi nih nanti ya. 6 bulan kemudiannya yaitu 1 April 2020. Dia terima nih 120. Nah, sedangkan untuk 1 April 2020 ini itu adalah bunga yang dia terima 6 bulan sekali itu untuk perincian bulannya sebagai berikut. Yaitu Oktober 2019, November 2019, Desember 2019. Ya. Ini masuk ke dalam laporan keuangan 2019. Berarti kita pecah. Ya, karena kan dia nanti terima lagi 1 April 2020. 1 April 2020 itu untuk bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Oktober, November, Desembernya ini tahun 2019. Januari 2020, Februari, Maret 2020 ini masuk ke laporan keuangan 2020. Nah, nanti dia terima tanggal 1 April. Oke, bisa dimengerti? Saya ulang lagi ya. Jadi, bank itu menerima bunga 2 kali dalam setahun, yaitu 1 April 2019. Nah, berarti 1 April 2019 ini adalah bunga untuk bulan kapan nih? Ini berarti bunga dari Oktober 2018 sampai dengan 30 Maret 2019. Nah, ini bulan Oktober 2018 sampai 30 Maret 2019 diterimanya 1 April 2020 yaitu terima bunga. Nah, kemudian yang Oktober 2019 kan berarti ini Maret 2019 sampai dengan Oktober 2019. Ini bukan Maret ya. April, sorry, ini April. April 2019 sampai dengan Oktober 2019. Nah, untuk yang nanti 6 bulan kemudian berarti kan 1 April ya. 1 April 2020 dia terima lagi nih bunga sebesar 120.000. Tapi 1 April 2020 ini kan masuk ke dalam 6 bulannya itu adalah kalau dirincikan Oktober 2019, lanjutin di sini ya, Oktober 2019, November 2019, Desember 2019. Nah, kenapa di sini tulis Oktober juga gitu? Karena kan Oktober itu menerima tanggal 1 Oktober. Nah, berarti untuk yang Oktober 1 sampai 30 Oktober itu masuk ke dalam periode 1 April 2020. Oke? Ya. Jadi ini biar nggak salah, ini saya tulis aja, ini saya coret dulu ya. Ini berarti yang ini kan 1 Oktober 2019 menerima bunga. Berarti ini kalau dirincikan adalah untuk bulan apa? Bulan April sampai dengan Agustus ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sampai September 6 bulan. Nah, kalau ini tadi kan dari Oktober 2018, kalau ini sama-sama 2019 ya. Oktober 2018 sampai 6 bulan lagi 30 Maret 2019. Nah, berikutnya, bunga berikutnya 6 bulan kemudian jatuh pada tanggal 1 April 2020. Nah, 1 April 2020 ini adalah bunga untuk bulan Oktober 2019, November 2019, Desember 2019, Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020. Nah, ini kan ada 2 tahun nih. Nah, ini harus kita pecahkan. Ya, kita pecah yang 2019 ini masuk ke laporan keuangan 2019, yang 2020 kita masukkan ke laporan keuangan 2020. Nah, artinya pada periode 2019 yaitu 31 Desember masih menerima pendapatan bunga untuk 3 bulan yaitu Oktober, November, Desember senilai 60.000. 60.000 itu dapat dari 3/6 kali 120 gitu. Nah, seharusnya masih menerima ya, cuma nanti uangnya diterimanya tanggal 1 April.
Nah, itu seharusnya masuk ke laporan keuangan. Jadi, kita sesuaikan. Ya udah, sesuaikannya langsung kita masukkan saja jurnalnya. Kalau ini sudah nggak pakai asumsi nih, langsung kita masukkan piutang bunga pada pendapatan bunga, yaitu senilai 60.000. Piutang bunga di debit, pendapatan bunganya di kredit. 60.000 dapat dari 3/6 kali 120.000. 3 ini dapat dari mana sih? Oktober, November, Desember itu 3. 6-nya itu kan 6 bulan. Ya, 2 kali setahun berarti kan 6 bulan 6 bulan. Per 6 kali 120.000. Tadi kan bunga 120.000 ya. Berarti 60.000. Oke, lanjut ke yang kelima. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar ini contohnya adalah utang gaji dan tagihan yang belum dibayar. Kita langsung ke contoh soal, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, PT Sukses Selalu memiliki tanggungan berupa utang gaji yang harus dibayarkan karyawan sebesar 5 juta. Jadi dia masih punya utang gaji ya. Oleh karena itu, maka AJP-nya adalah beban gaji di debit, utang gaji di kredit senilai 5 juta. Oke, yang keenam adalah penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap, contoh soalnya, kendaraan dengan harga perolehan 70 juta disusutkan sebesar 10% per tahun. Nah, berarti jumlah yang disusutkan adalah 10% dari 70 juta. Dapat 7 juta. Nah, berarti AJP-nya untuk penyusutan aktiva tetap adalah beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit nominalnya 7 juta. Nah, yang terakhir itu adalah piutang tak tertagih. Contoh soalnya adalah PT Sukses Selalu memiliki piutang dagang perusahaan kepada CV Senja. Ya, jadi PT Sukses Selalu memiliki piutang, ini piutang usaha ya, bukan piutang dagang, karena kita ini adalah contoh dari AJP perusahaan jasa, ya. Jadi contoh soalnya adalah PT Sukses Selalu memiliki piutang usaha perusahaan kepada CV Senja sejumlah 5 juta yang tidak akan dapat ditagih karena CV Senjanya bangkrut. Berarti AJP-nya adalah beban kerugian piutang tak tertagih di debit, cadangan piutang tak tertagih di kredit nominalnya 5 juta. Nah, ini adalah pembahasan kita yaitu tentang ayat jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.